Proses pengadaan tanah untuk pembangunan tol Kediri Tulungagung terus berjalan untuk mengejar target pembangunan yang harus selesai tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Kediri sudah memulai membayarkan uang ganti kerugian kepada sebagian pemilik lahan terdampak. Proyek pembangunan tol yang mendukung Bandara Baru Kediri tersebut masuk PSN yang melintasi Kabupaten Kediri, Kota Kediri, dan Kabupaten Tulungagung. Dan berikut ini kabar lengkap progres pembebasan lahan dari Kediri sampai Tulungagung. Sudah sampai manakah tahapan di daerah kalian? Simak baik-baik. Proses pengadaan tanah untuk proyek pembangunan tol Kediri Tulungagung terus berjalan di 3 wilayah, yakni Kota Kediri, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Tulungagung. Dari ketiga wilayah tersebut, Kabupaten Kediri menjadi wilayah pertama yang telah melakukan pembayaran uang ganti kerugian kepada para pemilik tanah yang terdampak. Uang ganti kerugian diserahkan kepada para warga di 2 desa prioritas, yakni Desa Manyaran dan Desa Tiron. Seperti diketahui, Desa Manyaran dan Desa Tiron merupakan 2 wilayah prioritas pengadaan tanah tol Kediri Tulungagung untuk mendukung operasional serta akses menuju Bandara Duho Kediri yang tengah dibangun. Pembangunan tol sendiri akan melewati 24 desa di 3 kecamatan di Kabupaten Kediri, yakni Kecamatan Semen, Kecamatan Mojo, dan Kecamatan Banyakan. Ketua Tim Pengadaan Tanah Tol Kediri Tulungagung Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, Zulfawardi mengungkapkan, untuk Desa Manyaran pembayaran uang ganti kerugian senilai 76 miliar telah diberikan untuk 70 bidang tanah milik warga, belum lagi nanti untuk tanah kas desa. Di Desa Manyaran menyisakan sekitar 40 bidang tanah yang UGR-nya belum terbayarkan karena masih menanti kelengkapan verifikasi dokumen. Untuk Desa Tiron telah dilakukan pembayaran UGR untuk 48 bidang tanah senilai 60,1 miliar yang sudah saya bahas di video sebelumnya. Beliau menuturkan, setelah ini P2T akan melakukan sosialisasi, inventarisasi, serta identifikasi di wilayah Kecamatan Mojo. Di sana ada 8 desa. Beralih ke wilayah Kota Kediri, di mana ada 8 kelurahan di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Semampir dan Kecamatan Kota yang terdampak pengadaan tanah untuk tol Kediri Tulungagung. Panitia pengadaan tanah telah menerbitkan dan menempelkan peta bidang tanah dan daftar nominatif di Kelurahan Semampir. Jika dalam waktu 14 hari tidak ada sanggahan dari masyarakat, proses akan dilanjutkan oleh tim appraisal KJPP untuk melakukan penilaian. Di kelurahan yang lain juga telah dilakukan pengukuran oleh Satgas A. Semoga peta bidang tanah dan daftar nominatif juga segera muncul. Khusus di wilayah Kota Kediri, memang sempat terjadi sejumlah kendala baik untuk Satgas A dan Satgas B. Yang pertama terkait Satgas A. Saat dilakukan pengukuran, banyak masyarakat yang tidak ada di lokasi atau di rumah. Kedua, terkait dengan Satgas B, terkendala keterbatasan personil. Namun dari diskusi dengan pihak kota, ke depan bisa dipenuhi kebutuhan untuk tenaga Satgas B. Sedangkan untuk Kabupaten Tulungagung, ada 12 desa dan kelurahan dari 4 kecamatan yang terdampak pembangunan tol Kediri Tulungagung, yakni Karangrejo, Kedungwaru, Kauman, dan Tulungagung, yang saat ini daftar nominatif dan peta bidang sudah terbit dan ditempelkan di 2 tempat, yakni di Kuto Anyar dan Panggungrejo. Dan sudah dilakukan pengukuran oleh Satgas A, dan sekarang Satgas B bergerak melakukan identifikasi dan inventarisasi aspek yuridis kelengkapan atas hak dan bukti kepemilikan atas tanah. Sementara terkait dengan penolakan sejumlah warga Desa Tiron terhadap hasil appraisal, Zulfawardi menegaskan
tim appraisal KJPP melakukan penilaian berdasarkan peta bidang dan daftar nominatif. Beberapa waktu lalu, warga yang menolak hasil appraisal dan pelaksana pengadaan tanah dimediasi oleh DPRD Kabupaten Kediri. Pihak pelaksana dalam kesempatan itu menjelaskan tahapan dan proses pengadaan tanah, termasuk informasi terkait hasil penilaian yang tidak bisa berubah kecuali oleh pengadilan. Pada prinsipnya, nilai itu tidak bisa berubah karena KJPP bekerja tidak di bawah intervensi atas unsur lain. Warga yang belum menerima mensoalkan mengenai harga nilai ganti rugi yang dianggap kecil. Warga Desa Tiron, Kecamatan Banyakan menyampaikan keluhan uang ganti kerugian pembebasan lahan tol Kediri Tulungagung itu mereka sampaikan ke kantor DPRD Kabupaten Kediri pada Selasa 13 Juni 2023. Ali Mahfud, perwakilan warga Desa Tiron menyampaikan keberatan adanya zonasi yang mengakibatkan harga tanah terdampak jalan tol nilainya berbeda-beda di setiap zona. Selain itu, nilai ganti rugi yang ditawarkan tim appraisal juga merugikan, karena harga zona 1 dengan zona 2 berbeda, padahal lokasinya sama-sama berada di pinggir jalan besar. Dalam pertemuan itu, warga juga menyampaikan bukti nilai harga tanah yang ditawarkan tim appraisal timpang. Untuk saat ini, harga tanah sudah mencapai 40 juta sampai dengan 50 juta per RU. Sedangkan harga yang ditawarkan tim appraisal hanya 28 sampai 32 juta per RU. Sementara Ketua DPRD Kabupaten Kediri, Dodi Purwanto, menjelaskan telah menerima surat aspirasi dari masyarakat terdampak pembangunan jalan tol di Desa Tiron. Sebagai tindak lanjut, Dewan kemudian menghadirkan stakeholder terkait untuk menghadiri rapat dengar pendapat dengan warga terdampak. Pertemuan dihadiri tim dari Kementerian PUPR dan KJPP yang menjadi appraisal harga tanah terdampak jalan tol. Tim selanjutnya memberikan pemaparan di hadapan perwakilan warga terdampak. Sementara hasil pertemuan telah ada kesepakatan dengan warga terdampak dengan tim appraisal akan memberikan data-data pendukung terkait harga tanah di sekitar lahan terdampak di zona 1, 2, 3, dan 4. Sementara Nanang dari KJPP selaku anggota tim appraisal mengaku tetap terbuka menerima masukan-masukan yang valid dari masyarakat berkaitan dengan harga tanah terdampak. Sedangkan Lukman Maskur, anggota DPRD Kabupaten Kediri, meminta tim appraisal memberikan nilai ganti untung kepada masyarakat terdampak pembangunan jalan tol. Jangan sampai warga yang sudah menjual tanahnya malah tidak dapat membeli tanah kembali. Sementara itu, demi kelancaran proses pengadaan tanah, digelar sosialisasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Pendopo Panjalu, Jayati pada Jumat 16 Juni 2023. Sosialisasi diadakan Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. Mewakili Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana, Wakil Bupati Kediri Dewi Maria Ulfa mengatakan diperlukan kerjasama banyak pihak supaya program strategis nasional Tol Kediri Tulungagung itu dapat berjalan lancar. Pembangunan tol Kediri Tulungagung tersebut dikatakannya bukan hanya program untuk Kabupaten Kediri, melainkan juga daerah lain seperti Kota Kediri maupun Kabupaten Tulungagung. Lebih lanjut, Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri, Sukadi, menerangkan ada 23 desa yang tersebar di 3 kecamatan dilewati tol Kediri Tulungagung. Di Kecamatan Banyakan telah dilakukan proses pembayaran UGR untuk sebagian pemilik lahan. Adapun sebagian lainnya masih proses pengumpulan data untuk dilakukan verifikasi dan validasi sebagai persyaratan wajib untuk UGR. Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Embun Sari menuturkan pembangunan konstruksi tol Kediri Tulungagung harus selesai sampai dengan 2024. Pembangunan konstruksi itu belum bisa dimulai ketika pengadaan tanah belum selesai. Pengadaan tanahnya harus lebih cepat dari itu, karena konstruksi juga butuh waktu. Maka dari itu terus dikejar pengadaan tanah dalam bulan-bulan ini dan ke depan harus selesai. Ia menerangkan dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus ada ganti rugi berdasarkan penilaian yang dilakukan appraisal.
Setiap jengkal tanah berikut bangunan di atasnya dan pohon yang ada akan dinilai oleh tim appraisal. Secara undang-undang, mereka bertanggung jawab penuh atas nilai yang disajikan. Pihaknya juga dilarang mencampuri tim appraisal karena ini tim independen. Sementara itu di Kabupaten Tulungagung, Pengadilan Negeri Tulungagung menggelar sidang permohonan keliling untuk penetapan akte kematian di Kecamatan Karangrejo pada Jumat 16 Juni 2023. Sidang ini terutama melayani para warga yang terdampak jalan tol Kediri Tulungagung. Sidang digelar atas permintaan dari pemerintah Kecamatan Karangrejo dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tulungagung. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung, Cirila Nur Endah Sulistianingrum mengatakan, sidang keliling ini untuk memudahkan warga lansia yang kesulitan jika harus datang ke Pengadilan Negeri Tulungagung. Penetapan akte kematian dari pengadilan nantinya sebagai dasar penerbitan akte kematian dari Dispenduk Capil. Sebelumnya masyarakat memang kurang tertib, tidak pernah melaporkan kematian anggota keluarganya. Selama ini mereka cukup dengan surat kematian dari desa. Padahal Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang baru wajib ada akte kematian. Akte kematian ini penting bagi warga yang tanahnya dilewati proyek tol Kediri Tulungagung. Sebab dokumen kependudukan ini nantinya akan dipakai untuk menentukan ahli waris yang akan menerima ganti rugi. Diharapkan dengan terbitnya akte kematian tidak ada proses ganti rugi yang terhambat karena konflik di antara ahli waris. Total ada 73 warga terdampak tol Kediri Tulungagung yang mengajukan penetapan akte kematian. Pengadilan Negeri Tulungagung melayani semua pengajuan ini dalam 1 hari. Selanjutnya, Pengadilan Negeri Tulungagung memerintahkan Dispenduk Capil menerbitkan akte kematian warga. Proses penetapan akte kematian berlaku bagi mereka yang terlambat mengurus akte kematian sekurangnya 1 bulan sejak kematian keluarganya. Biaya sidang sebesar Rp250.000 dengan rincian untuk biaya administrasi, PNBP, biaya pemanggilan, dan biaya pengembalian salinan. Jika biaya ini ada kelebihan akan dikembalikan ke pemohon. Untuk melayani para pemohon, Pengadilan Negeri Tulungagung membuka 4 ruang sidang di kantor Kecamatan Karangrejo. Kepala Dispenduk Capil Tulungagung, Nina Hartiani, setelah ada penetapan akte kematian, pihaknya akan melakukan verifikasi dan validasi selama 1 kali 24 jam. Proses ini akan melibatkan data sistem informasi administrasi kependudukan di pusat. Memang butuh proses karena harus mengakses data kependudukan di pusat, harus menunggu notifikasi dari pusat, baru bisa diterbitkan. Paling cepat akte kematian yang diajukan kolektif ini terbit pada Senin 19 Juni 2023. Beliau menghimbau masyarakat cepat mengurus akte kematian keluarganya. Sebelum 1 bulan, jika sudah lewat 1 bulan, maka harus lewat proses penetapan di pengadilan. Itulah informasi lengkap mengenai tahapan pengadaan lahan baik di Kediri maupun di Tulungagung. Bagi kalian yang sering bertanya sudah sampai manakah tahapan di daerahnya masing-masing, mungkin ini bisa menjawab pertanyaan itu. Saya rasa cukup sampai di sini dulu informasi yang bisa saya sampaikan. Jika ingin mengetahui kabar terbarunya, pantengin terus channel ini. Dan terima kasih telah menonton. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kabar menarik selanjutnya.